Shalom. Puji Tuhan. Baik, yuk kita akan belajar kembali mengingat apa yang saya kira pernah kita pelajari. Dan khusus untuk di ibu-ibu ini kita kembali mengingatnya bagaimana kita dapat mempersiapkan kehidupan kita. Nah, tentu setiap orang kan kepengen supaya dapat sesuatu yang terbaik di dalam hidupnya. Baik di dalam hidup di dunia ini maupun juga nanti dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, di dalam kehidupan kita di dunia ini kita berupaya melakukan apapun yang bisa kita kerjakan supaya kehidupan kita menjadi nyaman. Kehidupan kita menjadi sangat menyenangkan. Nah, masalahnya apakah juga cukup kita mempersiapkan dan berusaha agar kelak nanti kehidupan kita di masa yang akan datang juga mengalami kehidupan yang nyaman, kehidupan yang mensejahterakan, kehidupan yang membahagiakan. Nampaknya kehidupan di dunia ini hanyalah sementara yang banyak berubah dan banyak kesempatan untuk bisa berubah. Tetapi di dalam kehidupan kelak nanti, kita nggak punya kesempatan untuk bisa berubah. Segala sesuatu yang terjadi pada masa yang akan datang di kekekalan nanti, semua sudah pasti. Dan apa yang sudah pasti itu tidak akan pernah dapat diubah. Dengan berbagai apapun juga usaha yang manusia akan lakukan. Karena itu hal yang sangat penting adalah bagaimana kelak nanti kita tidak datang di waktu yang tidak dapat lagi berubah dengan penyesalan-penyesalan karena ternyata kita tidak mempersiapkan diri cukup di masa kita hidup di dunia ini. Nah, kehidupan kita tidak tahu tua, muda, besar, kecil karena usia tidak menjamin berapa lama kita akan bisa hidup. Tetapi kalau Tuhan sudah menghendaki kita menghadapnya, nah apakah kita siap untuk hal yang demikian? Nah, judul atau temanya adalah bagaimana memahkotai ya hidup kita di kekekalan nanti. Dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan 11, Oke. Wahyu 3 ayat 10 dan 11. Kita coba baca dua ayat ini ya. Yuk kita baca bersama-sama ayat 10 dan 11 ya. Boleh perhatikan di gadgetnya, Alkitabnya atau di tayangan yang di depan. Firman Allah berkata demikian, 1, 2, 3. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah, dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 10-11 ini berbicara dalam konteks di jemaat Philadelphia. Nah, jemaat Philadelphia ini adalah jemaat yang setia. Jemaat yang mentaati firman Tuhan, yang hidup dalam firman Tuhan. Namun di antara jemaat di Philadelphia tadi, tentu juga ada jemaat-jemaat yang tidak mengikuti firman Tuhan, yang tidak hidup baik, sehingga mereka ini tidak setia kepada Tuhan. Nah,
Jemaat-jemaat yang setia kepada Tuhan, yang mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang mentaati firman Tuhan, mereka makin bertekun. Dan seperti nubuatan Alkitab, biar nanti yang tekun semakin tekun, yang baik semakin baik, juga yang jahat semakin jahat. Jadi manusia nantinya menuju kepada situasi keadaan, kalau kita baik, kita termotivasi untuk semakin baik. Tapi kalau kita sudah jahat, kita termotivasi dengan berbagai upaya, inovasi yang canggih untuk berbuat jahat. Nah, tentunya orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan baik sungguh-sungguh tidak disukai. Mereka dimusuhi, mereka dijauhi. Tetapi orang-orang ini tetap menghadapi situasi yang seperti itu, setia tetap tekun. Mereka tidak terpengaruh dengan orang-orang yang coba mempengaruhi. Ya udahlah, ngapain lu begitu lagi? Udahlah dan seterusnya. Mereka berusaha menarik masuk ke dalam kelompok kehidupan mereka. Tetapi orang-orang yang setia itu tetap tidak terpengaruh. Nah, untuk orang-orang yang setia seperti ini, yang mau dengar firman Tuhan, yang setia beribadah, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, nah mereka ini Tuhan janjikan. Firman Allah ayat 10 berkata, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku akan melindungi engkau pada hari pencobaan. Di hari terakhir, di hari-hari akhir zaman, kita akan semakin banyak dicobai. Manusia satu ketika akan masuk di masa antikris. Akan ada masa kesukaran yang besar. Dan kita sekarang sedang menuju ke arah itu. Tanda-tanda akhir zaman sudah makin nyata. Sekarang kita dihadapi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Dengan kondisi kekeringan yang panjang, kemarau yang panjang, yang mengancam banyak terjadinya pertanian yang gagal. Nanti orang banyak gagal panen, hasil-hasil pangan akan semakin susah. Para produsen pangan dunia tidak lagi mengekspor hasilnya hanya untuk kepentingan bagi dalam negeri karena nggak lagi cukup. Dan negara-negara yang masih bergantung untuk impor bahan pangan, mereka nggak kebagian. Satu ketika akan terjadi kelaparan. Harga mulai naik dan kemudian untuk bisa belanja karena tersedianya suplai yang sedikit, maka semakin terkendali dikontrol. Kekuatan tertentu akan mengontrol pasar dan kelak siapa yang boleh membeli. Disitulah mulai kita diperhadapkan dengan berbagai situasi yang makin tidak menyenangkan. Nah, sebelum hal itu terjadi, dan sekarang kita masih ada waktu, ada baiknya kita persiapkan hidup kita. Agar kita cukup siap. Mungkin sebagian orang sudah mulai stok beras. Sebelum harga beras mungkin satu ketika jadi naik. Kemudian beberapa orang mempersiapkan diri. Namun kita bisa lihat di sini hidup ini ya pertandingan. Kita ini bertanding, kita ini bersaing. Yang bisnis bersaing, yang bekerja bersaing. Maka lama-kelamaan terjadi banyak PHK. Kalau terjadi banyak PHK karena kebangkrutan banyak terjadi, maka penghasilan berkurang. Akhirnya mulailah orang melakukan banyak kejahatan.
Kita lihat di berita-berita beberapa WhatsApp yang mengirim negara Amerika yang mulai banyak terjadi penjarahan. Orang terang-terangan masuk ke toko-toko branded, ke supermarket, mereka mengambil semua barang. Tentu polisi hanya bisa berusaha untuk menangkap dengan tangan, tidak bisa melakukan tindakan yang lebih dengan menggunakan senjata. Dan tentu semakin orang ketakutan. Lantas bagaimana? Kita tidak harapkan itu terjadi. Kenapa? Walaupun itu harus terjadi. Karena perang Ukraina, Rusia gak berhenti. Gengsi kelompok tertentu membuat orang tidak mau berdamai. Dampaknya luas sekali dan dialami oleh dunia. Nah, tahukah saudara bahwa hidup ini bagaikan sebuah pertandingan? Ketika kita bertanding, kita bisa kalah ataupun menang. Untuk mencapai kemenangan ada banyak hal yang mempengaruhinya. Misalnya ada upaya-upaya orang yang ingin juga tentunya memenangkan dan juga tentunya dipengaruhi dari bagaimana kita tampil. Nah, sekarang buat diri kita sendiri dalam tampil menjalani hidup ini. Kalau kita menjalani kehidupan kita secara pribadi, masing-masing individu, para ibu-ibu yang relatif kita ini kelompok golongan orang yang sudah berusia cukup, tentunya di dalam persaingan dengan orang-orang muda, dengan orang-orang yang lebih ini, secara fisik kita kalah. Yang bisa membuat kita bisa menang dari anak muda adalah pertandingan iman. Orang-orang tua sudah makan asam garam, melewati banyak hal pergumulan hidup. Ketahanan anak-anak muda dengan ketahanan orang-orang tua, biasanya orang tua lebih setia. Apalagi perkembangan masa sekarang, zaman hal-hal yang instan, teknologi, media, menawarkan jalan pintas. Karena itu kita yang punya anak-anak muda juga perlu diarahkan agar mereka tetap setia sama Tuhan. Kalau tidak dalam pertandingan itu kita bisa gagal. Nah, yang harus disadari memang keselamatan itu adalah anugerah. Tetapi kalau kita mau dapatkan mahkota, tentu harus ada perjuangan. Di dalam pertandingan kita ingin dapat hadiah, ada predikat sebagai pemenang, kemudian dapat mahkota. Di dalam pertandingan iman pun begitu. Di Alkitab tulis kita ini seperti orang yang berada dalam gelanggang pertandingan. Kita ingin dapat mahkota kelak di kekekalan nanti. Nah, mahkota ini tidak dengan kasih karunia diberikan cuma-cuma. Mahkota ini adalah upaya kita untuk dapat memperolehnya. Nah, semua pekerjaan akan diuji. Kriteria ujiannya adalah waktu kita jadi orang Kristen, apakah kita menjadi Kristen yang benar-benar tulus di hadapan Allah, iring Tuhan dengan motivasi yang benar, beribadah dengan hati yang tulus, melayani juga dengan tulus, melayani dengan benar, bukan melayani asal-asalan. Menjadi orang yang bisa dipercaya atau tidak dapat dipercaya. Nah, kemudian nantinya dalam berbagai hal situasi itu, apa kita bisa tahan uji? Kalau nggak tahan uji, yang melayani mundur. Udah saya nggak punya waktu untuk melayani Tuhan lagi. Untuk urusan pribadi saya aja susah sekarang. Saya harus konsentrasi untuk kepentingan pribadi, untuk keluarga saya, untuk ini dan itu. Nah, yang mundur tadi akan tentunya kehilangan pahala atau mahkota. Walaupun kalau dia tidak lagi melayani, tetap percaya sama Tuhan, ya selamat sih selamat. Tetapi
dia tidak memiliki mahkota. Tetapi yang tahan uji tentu dia akan dapat mahkota, dan bukan cuma mahkota saja, bahkan turut memerintah bersama Tuhan Yesus. Nah, sebagai orang yang nanti turut memerintah itu enak. Kita diberi wewenang, kita diberi kuasa, kita ada berada di atas orang-orang lain. Dan tentu semua hal itu yang kita harapkan. Kalau di kantor kita pengen jadi manajer, kita pengen jadi orang yang dapat dipercaya pada posisi kewenangan tertentu. Nah, apakah kelak nanti di kekalan nanti kita juga menginginkan hal yang sama? Nah, ada 5 total mahkota yang Tuhan sediakan menurut Alkitab. Menurut Alkitab. Yang pertama, mahkota kehidupan. Inilah yang sering banyak orang tahu. Kebanyakan orang tahu cuma ini. Mahkota kehidupan. Itu ayat-ayatnya ada di situ ya. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kalau kita tetap bertahan, kita jadi orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kita akan dapat mahkota itu. Wahyu 2 ayat 10 berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi pertaruhan hidup kita kelak nanti itu sampai benar-benar mempertaruhkan hidup kita sampai mati. Tapi mudah enggak? Kebanyakan orang seringkali bisa menyangkal Tuhan. Dengan sangat mudah orang bisa pindah kepercayaan. Demi sesuatu yang nyaman, jalan-jalan yang mudah dikejar orang, berbagai cara dilakukan. Kita kalau tidak terbiasa, maka kebiasaan akan membentuk perilaku. Perilaku itulah yang kelak akan terbawa ke depan. Setiap yang kita kerjakan, apapun juga, tentu sebagai orang yang sudah tua, ibu-ibu, kita nggak seperti anak muda di kantor, kita nggak seperti mereka-mereka yang mungkin punya usaha-usaha tertentu bisa mengerjakannya. Ya kita paling mungkin banyak di dapur, kita banyak mengurus urusan rumah tangga. Nah, apa yang kita kerjakan disitulah juga akan menentukan nantinya. Ada orang yang belum punya cucu, dengan punya cucu makin repot. Akhirnya gagak ke gereja. Orang yang belum punya anak atau belum punya pasangan, pengen punya pasangan, begitu punya pasangan, lebih memilih jalan-jalan sama pasangan daripada melayani Tuhan. Ada banyak hal yang lain. Keadaan bisa berubah selagi di dunia ini. Tapi yang gak mungkin bisa berubah lagi, kelak setelah di kekalan nanti. Nah, semua tadi Tuhan mau bilang, kalau kita sekarang setia, kalau ibu-ibu sekarang masih ada seperti sekarang, hendaknya tetap seperti sekarang, masih pegang yang ada padamu. Yang ada, yang masih ada. Mungkin yang sudah lepas ya sudah. Coba kita upayain lagi. Apa yang dulu saya pernah bisa lakukan, yang sekarang saya sudah gak lakukan lagi. Coba berusaha lakukan. Buatlah sesuatu yang begitu mengesankan Tuhan, sehingga hal itu tercatat di surga. Seorang perempuan, dia kotor, dia tahu dia gak bisa apa-apa. Dosanya banyak. Tapi yang dia lakukan apa? Cari kesempatan. Sampai satu ketika dia dapat kesempatan, ternyata diam-diam dia kumpulin duit kerjanya, beli minyak narwastu,
dan dikorbankan untuk Yesus. Hal itu sangat mengesankan. Murid-murid aja nggak berani melakukan itu. Nah yang ini berani. Ada banyak orang kadang-kadang yang Kristen lebih nggak berani berkorban ketimbang orang yang bukan Kristen. Hari Rabu yang lalu. Rabu lalu, kalau nggak salah Rabu ya. Selasa. Setelah saya perpanjang urusan paspor di sini Merpati, setelah itu saya nggak langsung pulang. Saya berobat ke dokter karena kondisi masih batuk. Saya sudah berobat sebelumnya dan saya begitu berobat yang pertama nggak sejahtera, begitu tebus obatnya ini kayaknya aneh. Kalimat dokter yang saya percaya waktu itu, sekali ke dokter biasanya saya cocok baik, tapi kali ini mengucapkan kepada saya yang cuma simple batuk sederhana, kalau nggak baik kontrol lagi minggu depan. Saya dapat obat antibiotik yang hampir 600.000 dan itu keras buat saya. Nggak cocok. Kemudian buat saya tetap batuk. Tapi satu ketika kan minggu kemarin saya khotbah. Kerinduan saya cuma bilang satu, Tuhan, izinkan saya bisa melayani. Sempatlah saya terpintas pikiran dan bilang sama Lili, siap-siapin aja. Kayaknya saya batuk terus begini gak bisa melayani. Akhirnya coba bilang ke Leo dulu untuk siap-siap mau gantiin. Beberapa dihubungin tentang yang musik. Tapi akhirnya saya cuma bilang gini, udah itu cuma buat backup aja kalau nanti enggak ini. Jadi bukan digantiin. Dan saya masih minta Tuhan kalau boleh. Kalau boleh waktu saya khotbah, sepanjang waktu khotbah enggak batuk. Setelah itu terserah deh. Ya puji Tuhan sih saya bisa menaikkan pelayanan saya. Kemarin tuh saya masih berobat lagi. Yang mengesankan buat saya itu adalah ketika saya berobat kali ini, saya ketemu, saya dapat sesuatu yang menyenangkan. Saya berobat pilih ke dokter yang dulu lama sudah ngobatin saya. Ketika saya batuk sampai ke Singapura nggak baik, sampai masuk terowongan juga kagak bisa sembuh. Tapi puji Tuhan, ini dokter obatnya cocok sama saya. Jadi saya cari dia lagi dan ternyata puji Tuhan masih hidup, umur usia 83 tahun. Di rumah sakit Kedoya. Saya berobat. Puji Tuhan. Yang mengesankan saya itu ketika saya bayar ke kasir. Ternyata saya digratiskan sama dokter. Dalam hati saya begini. Dokter yang pendeta aja kenain tarifnya mahal. Yang ini yang bukan pendeta. Kasih saya gratis gara-gara saya pendeta. Wah, pertemuan saya dengan dokter itu menyenangkan dan buat saya semangat. Dan saya yakin ini buat saya sembuh. Awalnya saya pikir, waduh mau ke dokter suruh rongsen paru-paru dulu. Loh kok nggak apa-apa udah gini, udah keluar duit dulu. Saya pikir waduh gawat nih kalau begini. Bisa berapa duit lagi nih keluar terus begitu kan. Puji Tuhan lah, puji Tuhan ya, kasih karunia selalu ada. Nah, dalam hidup ini kita bersaing dengan orang-orang yang bisa baik dengan orang yang tidak baik. Sekarang masalahnya orang Kristen lebih baik enggak? Perhatikan, orang kadang-kadang pikir selamat tuh begitu gampang,
cuma model percaya. Ada ayat yang bilang, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik, hidup keagamaan lu tidak lebih baik dari ahli Taurat, orang-orang Farisi, kamu nggak bakal masuk surga. Artinya nggak selamat. Jadi percaya itu harus dikerjakan sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya kita nggak cuma sekedar jadi orang percaya. Jalani. Kalau orang percaya bersyukur sama Tuhan ya ibadah. Datang. Kalau lagi bersyukur benar, Tuhan sudah tolong banyak, sedia melayani Tuhan. Ada banyak kok yang bisa kita dapatkan dari Tuhan. Oke lah. Kalau untuk mau dapatkan mahkota kehidupan, masih sederhana sih. Baterainya habis kah? Buat diklik aja ya, bantu diklikin. Oke, mahkota kehidupan ya. Nah, coba perhatikan mahkota kehidupan ini buat siapa nih? Diperoleh oleh orang percaya yang dalam kehidupan kesehariannya, tadi ya, menghadapi berbagai-bagai pencobaan, tapi kemudian tetap setia dalam imannya. Setia dalam kasihnya kepada Tuhan sampai mati. Pertaruhan nyawa. Kalau orang gak berani, ya sakit dikit gak ke gereja. Ini sedikit kita gak ini sedikit kita gak ini. Jadi orang yang cengeng dalam masalah kerohanian. Jangan harap. Nah, ini mahkota kehidupan. Kita akan dimahkotai Tuhan. Waktu nanti tiba di surga kerajaannya, Yesus sendiri yang akan memberikan mahkota kepada kita. Yang kedua adalah mahkota kebenaran. Tadi mahkota kehidupan, orang sering udah tahu lah mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan buat orang Kristen semua pada umumnya. Nah, mahkota kebenaran, firman Allah berkata begini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Perhatikan, bagi semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi diraih, didapatkan oleh orang percaya yang merindukan kedatangan Tuhan. Dan karena dia merindukan kedatangan Tuhan, dia tekun jaga diri, dia tekun jaga pelihara imannya, dia bertahan sampai akhir dalam tekanan pelayanan. Orang-orang yang melayani, jangan takut. Ada mahkota kebenaran. Mereka yang tahan uji, penderitaan, penghinaan. Kadang-kadang orang kalau dikit-dikit aja bisa tinggalkan pelayanan. Ini kita di Gunung Sari terlebih lagi gampang. Ninggalin pelayanan tuh udah paling gampang. Mau dikit-dikit disiplin keras aja susah. Kenapa? Gimana mau disiplin? Gak ada disiplin. Dikit-dikit ini aja kalau mereka kayak gini, udah sorry deh, saya nggak deh. Saya nggak bisa deh. Ya orang-orang yang kayak gini ya cuma kalau dia bertahan dalam iman percaya sama Tuhan, ya cuma kehidupan, mahkota kehidupan yang didapat. Tapi tidak dapat mahkota kebenaran. Tapi orang yang tetap setia melayani Tuhan, dia gak cuma mahkota kehidupan, dia akan dimahkotai lagi dengan mahkota kebenaran. Yang ketiga,
apa? Mahkota kemuliaan. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4 berkata gini. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Nah, ini ada mahkota lain yang disediakan. Mahkota kemuliaan yang begitu mulia akan dikenakan bagi mereka yang menggembalakan. Jadi gembala enggak enak, tetapi jadi gembala tersedia mahkota kemuliaan kalau dia melakukan pelayanan dengan motivasi yang benar, bukan untuk kepentingan pribadi dan sebagainya. Tetapi dengan pengabdian diri untuk melayani Tuhan. Harus penuh kesabaran dan lain sebagainya. Jadi di dalam pelayanan nantinya akan dilihat apakah memang tidak mencari keuntungan, tidak memanfaatkan orang yang dilayaninya, serta menjadi teladan yang baik atau tidak. Nah, yang jadi gembala itu nggak harus cuma saya sebagai gembala, tapi guru-guru sekolah minggu yang menggembalakan anak-anak, siapapun yang menggembalakan seseorang, jemaat atau umat, dia akan tentu tersedia mahkota kemuliaan. Karena menggembalakan domba bukan sebuah jabatan. Menggembalakan domba adalah sebuah pelayanan pekerjaan yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang namanya gembala itu mengarahkan, menuntun orang, ya, menuntun orang. Nah, pelayanan itu enggak cuma sekedar kita pelayanan begini melayani. Tapi lebih jauh daripada itu, yang kita layani bukan kegiatan, tetapi yang kita layani itu adalah jiwa-jiwa. Nah, jiwa-jiwa ini yang harus digembalakan, diarahkan. Tujuannya agar jiwa-jiwa ini bisa diantar sampai ke sorga. Dan itu gak gampang. Domba, kadang-kadang suka orang dinilai, aduh jadi gembala begini serba salah. Padahal bilang pilih kasih. Coba bayangkan, Yesus tuh pilih kasih enggak? Yesus bilang firman Tuhan begini, kalau ada 100 domba, 1 domba tersesat, 99 ditinggalin. Cuma demi 1 untuk dicari. Yang 99 protes, gue ditinggalin, cuma demi dia yang gak ada guna. Kadang orang suka begitu. Gak enak. Tapi kalau kita tetap lakukan dengan tulus, Anda gak ngerti yang dilakukan. Gembala itu tugasnya jagain domba-domba. Maka Ibrani bilang, taati pemimpinmu itu supaya, karena dia yang bertanggung jawab atas jiwamu katanya. Itulah sebabnya harus ditaati, kalau gak kasihan dia. Urus ini, urus sana. Dituntun supaya semuanya bisa diselamatkan. Sampai nyampe, gak ada yang tersesat. Maka kalau dia berhasil, itu sebabnya akan dimahkotai mahkota kemuliaan. Nah, yang keempat adalah mahkota kemegahan. 1 Tesalonika 2 ayat 19-20. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu?
Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Ini mahkota kemegahan, orang bisa bermegah. Wah, puji Tuhan. Lihat orang, didapat buat orang siapa? Yang memenangkan jiwa. Boleh bantu aja deh ya. Ini mati kayak rusak. Bisa nanti diagendakan itu untuk diganti beli baru aja. Ini kayaknya udah rusak. Oke, ya mahkota. Jadi buat orang yang memenangkan jiwa, yang menuntun orang lain pada keselamatan sehingga pada akhirnya mereka juga terlibat pelayanan dalam tubuh Yesus. Jadi orang-orang yang bawa jiwa, nanti jiwa-jiwanya juga diarahkan bentuk supaya jiwa-jiwanya juga bisa memenangkan orang, ya, terlibat tuh dalam pelayanan aktif. Jadi cari jiwa sebanyak-banyaknya supaya kita bisa dapat mahkota apa tadi? Kemegahan. Wow, luar biasa mahkota kemegahan. Udah 4 loh. Masih ingat gak yang pertama apa? Mahkota kehidupan. Buat orang Kristen pada umumnya semua yang bertahan, jaga imannya, tetap setia sampai mati. Pegang yang ada pada kita. Kedua, tersedia mahkota apa lagi? Kebenaran. Buat siapa? Yang melayani. Ya dong, yang setia-setia tuh. Ya, apa pelayanan itu harus di sini, di mimbar. Apapun yang bisa kita kerjakan buat Tuhan, itu melayani. Setia dalam berbagai hal. Nggak dihargai, tetap lakukan. Kenapa? Firman Tuhan katakan segala sesuatu yang kita lakukan, biarlah kita lakukan seperti untuk tujuannya untuk Tuhan kok. Untuk Tuhan kok. Nggak dihargai untuk Tuhan. Tuhan akan menghargai. Terus yang ketiga mahkota kemuliaan. Buat orang-orang yang menuntun orang kepada keselamatan, wah, menggembalakan. Kemudian yang keempat, mahkota kemegahan. Cari jiwa, cari jiwa. Ya, ini berlomba, kita ini bertanding, kita kumpulin mana mahkota yang paling banyak kita dapat nanti di sana. Lagu sekolah minggu berkata, di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Gitu ya. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Jadi kita mahkotai hidup kita dengan mahkota-mahkota yang Tuhan sudah sediakan. Dan yang terakhir mahkota abadi. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ada mahkota abadi akan didapat buat mereka karena ketaatan pada Injil, tetap dia menguasai diri dalam segala hal. Ya, orang yang mampu menguasai diri. Kuasai amarah emosi. Kalau kita lagi marah, kita emosi, kuasai diri. Kuasai diganggu dengan gangguan hawa nafsu. Kita kuasai diri, kita tidak hidup dalam hawa nafsu. Menguasai diri dalam berbagai hal. Saya dapat kembali satu jiwa yang harus saya konseling, namun saya belum sempat hubungi dari suka ada di TV itu apa? Solusi ya, solusi. Program solusi dari CBN. Nah, ada satu orang yang perlu digembalakan karena mengalami pergumulan hidup di dalam kehidupan hawa nafsu daging.
Jadi ada orang yang dipercaya punya masalah hutang di online tuh, ojol ya online ya. Ada juga yang punya masalah gini. Nah, hidup kita juga gitu. Nah, ibu-ibu juga sama. Apa yang bisa membuat kita bisa menguasai diri? Kalau kita bisa menguasai diri, nanti kita akan dapat juga mahkota ini. Jadi nggak rugi jadi orang yang sabar, nggak rugi jadi orang yang bisa menguasai diri, karena satu ketika kita akan bisa mendapat mahkota yang abadi. Itu slide terakhir ya. Diperoleh buat orang yang menguasai diri dalam segala hal ya. Yuk jangan jadi gelandangan surga, tetapi mari kita benahi diri. Kita tadi Bu Liming bilang kita udah tua, kapan kita punya waktu untuk menghadap Tuhan, kita nggak tahu. Tapi jangan cuma nanti di sana kita cuma satu mahkota, apalagi nggak punya mahkota, gitu kan? Mari kita dapat sesuatu, sehingga di sana penuh dengan kemuliaan dan hidup sangat menyenangkan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit diri.